Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang IRD. Saya Dias Andika Irawan dan Saya Ibnu Asidik. Apa itu IRD? IRD atau Entitas Relationship Diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara entitas dan atributnya. Dalam suatu database, IRD digunakan untuk merancang database dan debugging database. Jika kita ubah secara bahasa umum, IRD terdiri dari entity yang berarti objek yang dapat diidentifikasi dan dibedakan dari objek lain. Terus ada relationship yang berarti interaksi yang terjadi secara berkelanjutan antara dua orang atau lebih. Dan terakhir adalah diagram yang berarti gambar yang menggambarkan data, ide, konsep, hubungan, dan lainnya dengan menggunakan simbol dan garis. tujuan IRD. Apa aja sih tujuan IRD? Yang pertama adalah mempermudah perancangan database, yaitu membantu dalam menentukan tabel, atribut, dan hubungan sebelum implementasi database. Dan yang kedua adalah meningkatkan efisiensi database, yaitu mengidentifikasi redundansi dan anomali data untuk memastikan normalisasi yang baik. Dan yang ketiga ada komunikasi yang jelas, menjadikan alat komunikasi antara pengembang, analisis, dan pemangku kepentingan dalam memahami struktur data sistem. Lalu kita masuk ke komponen utama IRD. Yang pertama adalah ada entitas, relasi, dan juga atribut. Komponen utama IRD yang pertama adalah entitas atau entity, yaitu objek atau konsep yang dapat diidentifikasi secara unik. Contohnya mahasiswa, dosen, dan kursus. Lalu bisa juga diimplementasi dengan bentuk kotak. Contoh penggunaan entitas kuat dan entitas lemah. Di sini, mahasiswa dijadikan entitas kuat yang memiliki hobi. Lalu hobi tersebut dijadikan entitas lemah dikarenakan hobi tidak terlalu penting ataupun opsional di dalam ruang lingkup mahasiswa. Yang kedua ada atribut. Atribut ialah karakteristik atau properti dari entitas. Contoh, NIM, nama, tanggal lahir, dan direpresentasikan dengan opal. Jenis-jenis atribut. 1. Atribut kunci. Atribut kunci biasanya digambarkan dengan atribut yang memiliki garis bawah di bawah teksnya. Lalu yang kedua ada atribut tunggal. Atribut tunggal ialah hanya atribut biasa, hanya untuk pelengkap entitas. Lalu yang ketiga ada atribut multinilai. Atribut multinilai ini digambarkan dengan atribut yang memiliki atribut lainnya. Lalu ada atribut gabungan, yaitu atribut yang bernilai ganda. Biasanya digambarkan dengan bulat di dalam bulat. Lalu ada atribut derivatif yang digambarkan dengan bulatan dengan garis putus-putus. Ini hanya opsional, bisa dimasukkan atau bisa juga tidak dimasukkan. Lalu yang ketiga adalah relasi. Relasi atau relationship ialah hubungan antara dua atau lebih entitas. Contohnya mahasiswa mengambil kursus atau mahasiswa mengambil mata pelajaran. Bisa juga direpresentasikan dengan garis dan diamond. Di sini ada contoh penggunaan relasi. Yang pertama ya dosen satu mengapply satu jurusan dan diartikan sebagai hanya satu dosen mengapply satu jurusan. Lalu ada one to many, artinya satu ke banyak. Misalnya satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Lalu ada many to many, yaitu banyak ke banyak juga. Seperti mahasiswa, banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Lalu kita masuk ke jenis-jenis IRD. Jenis-jenis IRD yang pertama ialah konseptual. Adalah IRD tingkat tinggi, fokus pada entitas dan hubungan, dan digunakan untuk memahami kebutuhan bisnis. Lalu, yang kedua ialah logika IRD. IRD ini lebih detail, mencakup atribut dan kardinalitas. Biasanya digunakan untuk merancang struktur database.
Lalu yang ketiga ada fisika IRD. IRD ini paling detail, mencakup tipe tipe data, primary key, dan primary key. Biasanya digunakan untuk implementasi database yang lebih rinci. Selanjutnya adalah keuntungan menggunakan IRD. 1. Visualisasi yang jelas, memudahkan pemahaman struktur database. 2. Komunikasi efektif, menjadi alat komunikasi antara tim teknis dan non-teknis. 3. Pengurangan kesalahan, meminimalkan kesalahan dalam desain database. Dan yang terakhir, 4. Dokumentasi yang baik, menjadi referensi untuk pengembangan dan maintenance sistem. Langkah-langkah membuat IRD. 1. Identifikasi entitas. Contohnya, kita ingin membuat IRD sistem perpustakaan. Kita harus mempertimbangkan entitas apa saja yang digunakan. Misalnya ada entitas buku, anggota, dan denda. Yang kedua adalah menentukan atribut. Ketika kita sudah mengidentifikasi entitas, kita dapat langsung menentukan atribut yang ada dalam entitas. Contohnya, kita menambahkan atribut nomor buku, judul, pengarang, penerbit, dan jenis buku ke dalam entitas buku yang sudah kita identifikasi sebelumnya. Ketiga, mendefinisikan hubungan. Di dalam contoh IRD perpustakaan ini, kita dapat mengidentifikasi hubungan atau relasi. Contohnya entitas anggota dan buku memiliki kardinalitas berupa one to many. Nah, di sini ada contoh IRD perpustakaan yang memiliki entitas berupa anggota, buku, dan denda, di mana entitas anggota memiliki atribut jurusan, nama, nomor anggota, alamat, dan tanggal lahir. Atribut no anggota berupa primary key. Terus di sini ada entitas buku yang memiliki atribut nomor buku, judul, pengarang, tahun terbit, penerbit, jenis buku, di mana atribut no buku menjadi primary key. Dilanjut dengan entitas denda, di mana entitas benda memiliki atribut no anggota, tanggal pinjam, kode denda, tarif denda, dan jenis denda. Yang di mana entitas ini memiliki primary key nomor anggota. Selanjutnya, anggota dan buku memiliki kardinalitas many to many. Kenapa many to many? Dikarenakan bisa saja banyak anggota meminjam banyak buku. Anggota dan buku juga memiliki sebuah relasi yang berupa pinjam. Dan anggota juga di sini memiliki kardinalitas terhadap denda yang berupa one to many, yang berarti satu anggota bisa memiliki banyak denda. Anggota dan denda juga memiliki relasi membayar. Nah, jadi kesimpulan dari IRD ini adalah IRD adalah alat penting dalam perancangan database. Memahami komponen dan langkah-langkah pembuatan IRD sangat penting. Dan IRD membantu memastikan database yang dirancang efisien dan sesuai kebutuhan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.